Baik, berdoa selesai. Di kelompok 12A ini yang jadi leader Farid kan ya? Iya betul Mbak, tapi sebenarnya nggak ada bedanya sih Mbak. Ah, nggak ada bedanya. Oke, silakan dimulai aja siapa yang sudah ditetapkan sebagai job desk-nya buat buka. Kalian aku izin screen recording ya. Oke siap Mbak. Mungkin sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Bella, selaku mentor kelompok BIM 12A. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Farid Hidayah. Di sini bersama teman-teman dari BIM 12A. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari final project kami, yaitu mengenai hotel bintang 4 8 lantai. Mungkin boleh tolong di share screen, Mbak Nana. Apakah sudah terlihat? Iya, Sudah, udah terima masuk. kasih. Nah, Oke. oke, tolong next. Baik, di sini kelompok BIM 12A terdiri dari 13 mahasiswa. Kami dari Universitas Gadjah Mada, kemudian dibantu teman-teman dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Kemudian lanjut, nah, untuk bab pertama yaitu mengenai metode kerja yang digunakan untuk pemodelan bangunan hotel 8 lantai ini, yaitu eh, kami menggunakan fitur teamwork yang terintegrasi dengan BIMcloud, sehingga semua anggota kelompok dapat mengerjakan setiap tugas yang ada, sekaligus melakukan monitoring desain terhadap clash detection. Nah, eh, metode kerja di sini kami bagi menjadi eh, 4 bagian. Yang pertama yaitu teamwork environment, di mana tim kerja tim ini dimulai dengan mengatur ruang kerja bersama pada BIMcloud menggunakan akun yang sudah disediakan oleh pihak Neosia. Kemudian folder kelompok dibuat pada server BIMcloud Neosia. Lalu base file final project diunggah dengan ekstensi .pln. Di dalam file tersebut, final project dibuat. Setiap anggota kelompok bekerja secara kolaboratif sesuai pembagian tugas yang telah disepakati. Pada hal ini, kami membuat pemodelan bangunan berupa hotel bintang 4 dengan total 11 lantai, maaf, termasuk 2 lantai basement dan 1 lantai atap. Kemudian tahap selanjutnya yaitu modeling. Pemodelan diawali dengan setting grid dan elevasi sesuai gambar kerja yang telah dibuat dan disepakati. Tools yang selalu digunakan dalam proses pemodelan ini tentunya karena teamwork, jadi kami menggunakan teamwork palette yang berisi yang pertama yaitu tentunya send and receive untuk menerima dan mengirim perubahan setiap desain yang dilakukan teman-teman di dalam eh, file final project itu sendiri. Yang kedua yaitu reserve. Reserve itu misal teman-teman baru memasuki teamwork, setelah itu ingin menghapus ataupun ingin mengedit sebuah objek atau komponen, harus mengklik reserve terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu rilis. Rilis ini untuk melepaskan semua objek sehingga setelah kita edit objek atau komponen itu bersifat bebas sehingga teman-teman lain bisa dengan mudah untuk mengeditnya. Kemudian fitur-fitur lain yang bisa digunakan untuk pemodelan yaitu seperti wall, column, beam, slab, curtain wall, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu clash detection. Clash detection perlu dilakukan untuk mengecek apakah objek atau komponen, baik arsitektural, struktural maupun MEP, sudah sesuai gambar kerja dan tidak ada yang tumpang tindih atau bertabrakan agar semua komponen berfungsi dengan baik dan dapat direalisasikan. Clash detection yang kami lakukan sebatas pengecekan komponen di tiap lantai dan pada tampilan 3D model tersebut. Jika clash ditemukan, maka perbaikan dapat langsung dilakukan atau memberikan komentar pada objek atau komentar terkait sehingga eh, pengguna lain yang sudah terlebih dahulu melakukan reserve terhadap objek tersebut dapat mengeditnya. Lanjut, nah.
Kemudian tahap finishing, yaitu setelah semua komponen struktur, arsitektur, dan MEP dimodelkan sesuai gambar kerja, dan tidak ada lagi ditemukan clash, langkah selanjutnya adalah pekerjaan finishing, berupa pemodelan sarana pendukung, memasukkan objek-objek untuk interior dan eksterior ruangan. Lanjut, nah. Kemudian yang terakhir yaitu budgeting. Setelah semua proses pemodelan selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah pembuatan rekap anggaran biaya yang dibutuhkan dari tiap komponen penyusun model. Nah, di dalam arsitek itu sendiri, penghitungan biaya dimudahkan dengan adanya jendela properties yang dapat memberikan informasi biaya pekerjaan untuk setiap komponen, sehingga pengguna hanya perlu mengolahnya dan merekapnya sehingga eh, total rancangan anggaran biaya dapat dengan mudah diketahui. Kemudian yang selanjutnya, silakan Mas Fauzan atau Mas Lukman, silakan. Lukman, kamu lagi ngomong ya? Suaranya nggak masuk soalnya. Mbak Bella, Iya, suara izin siapa yang tidak masuk ya Mbak? Suara saya atau enggak. Ini tadi kan Farid oper bagian kan. Udah masuk ke latar belakang. Katanya tadi antara Fauzan atau Lukman. Terus kalau Fauzan kan nggak open mic tuh. Si Lukman open tapi bibirnya gerak nggak keluar suaranya. Apakah ada problem audio? sebentar saya sampaikan. Tes, tes. Masuk ya suaranya? Iya, akhirnya masuk. Oh, dari nggak masuk ya Mbak? Iya, nggak masuk Lukman. Oke, sorry sorry Mbak. Aku ulangi. Oke, untuk bab 2 di sini akan saya jelaskan mengenai latar belakangnya. Yang pertama, hotel ini sebagai salah satu jenis akomodasi yang juga sudah umum dikenal oleh masyarakat sekitar dan juga sebagai akomodasi komersil. Lalu usaha hotel ini udah menjadi usaha industri yang memerlukan sumber dana dan sumber daya manusia dalam jumlah yang sangat besar, dan begitu pun juga dengan resikonya yang berbanding lurus, yaitu juga resiko yang besar. Lalu untuk menurut surat keputusan Menteri Perhubungan dengan nomor sekian, hotel ini adalah sebuah akomodasi komersil yang menyediakan pelayanan penginapan, makan, dan minum bagi tamu. Sebagai industri jasa, hotel memerlukan syarat sarana dan fasilitas memadai seperti penginapan, ruang tamu, tempat parkir, makan dan minum, rekreasi, telekomunikasi, tenaga kerja, dan transportasi untuk memastikan keberhasilan komersil dan mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, penataan wilayah dengan unsur komersil, termasuk pembangunan hotel berbintang 4, diperlukan untuk mendukung pendidikan pemerintahan bisnis, pariwisata, dan pemasukan daerah. Next. Jadi untuk paparan pertama di sini ada tentang mengenai deskripsi lokasi. Jadi untuk saat ini merupakan area perkebunan yang berada di jalan utama di Kabupaten Sleman dengan karakteristik lahan yang datar atau tidak berkontur. Di sekitarnya terdapat banyak vegetasi yang menutupi area tersebut. Lokasinya cukup strategis karena berdekatan dengan zona industri serta fasilitas publik yang mudah diakses. Lalu untuk di sini rencana proyeknya adalah sebuah proyek hotel bintang 4 dengan syarat KDB minimal 40% dan KDB maksimal ada di angka 60%. Lalu dengan rencana jumlah lantai 8 sampai 12 lantai. Untuk lokasi tepatnya berada di Jalan Ring Road, Bar 108 Strip 5, Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Next. Ini merupakan hasil analisis dari pre-design studi. Jadi di lokasi tersebut bahwa untuk kondisi tapak sebagian besar itu akan terkena paparan sinar matahari merugikan atau frequent detrimental sun. Jadi hal ini dapat menjadikan hawa dan suhu bangunan sekitar bisa meningkat karena terkena paparan sinar matahari merugikan dari pagi hingga sore. Lalu di sini ada analisis matahari. Jadi hari terpendek dan juga terpanjang. Hari terpendek itu dapat ditemukan di 21 Juni 2024 dengan durasi matahari terbit itu 11 jam 41 menit siang hari.
Lalu hari terpanjang itu ada di 21 Desember 2024 dengan durasi 12 jam 30 menit per siang hari. Nah, untuk waktu matahari terbit dan terbenam, waktu matahari terbit paling awal itu ada di 14 November dengan pukul 5 sampai 5 9 menit. Lalu matahari terbit terakhir di 16 Juli 2024 di jam 5.53, 44 menit lebih lambat dibandingkan 14 November. Lalu untuk matahari terbenam paling awal di 25 Mei 2024 dengan terbenam di pukul 17.27 dan matahari terbenam paling telat itu berada di tanggal 30 Januari 2024 pukul 18.05, 38 menit lebih lambat dibandingkan 25 Mei. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya Fauzan. Baik, selanjutnya yaitu analisis musim. Sleman memiliki iklim hutan tropis yang hangat hingga panas, lembab, dan basah, tanpa musim yang jelas meskipun ada bulan-bulan tertentu yang lebih basah dari yang lain. Musim hujan di Sleman berlangsung mulai dari 21 Maret hingga 20 September dengan curah hujan yang sering kali deras. Sementara itu, suhu rata-rata di Sleman berkisar antara 21 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Di Sleman cenderung mohon maaf, cenderung tenang um, atau ringan namun kadang-kadang dapat menjadi kuat. Next. Selanjutnya yaitu analisis kelembapan. Tingkat kelembapan yang dirasakan di Sleman diukur dengan persentase waktu di mana tingkat kenyamanan dan kelembapan lembab dan panas, menyesakan atau menyengsarakan, menunjukkan stabilitas yang tinggi sepanjang tahun. Rentang presentasi waktu untuk kategori ini hanya berkisar 5% dan 95%. Hal ini menunjukkan bahwa Sleman memiliki iklim yang lembab dan konsisten dengan sedikit variasi dalam tingkat ketidaknyamanan yang dirasakan akibat kelembapan udara. Next. Selanjutnya yaitu analisis angin. Musim berangin berlangsung dari bulan Juni hingga November dengan Agustus sebagai bulan paling berangin. Musim tenang berlangsung dari November hingga Juni dengan Maret sebagai bulan paling tidak berangin. Pola arah angin selatan mendominasi selama 2 periode, 2,6 minggu di awal musim semi dan 4,9 bulan di akhir musim panas dan musim gugur. Angin timur mendominasi selama 3,9 bulan di musim semi dan awal musim panas. Angin barat mendominasi selama 2,6 bulan di akhir musim gugur dan awal musim dingin. Next. Mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman. Yang ketiga adalah metode penelitian. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, industri arsitektur, teknik, dan konstruksi mengalami transformasi signifikan. Salah satu inovasi yang membawa perubahan besar adalah penerapan Building Information Modeling atau BIM, dan teknologi digital twins, augmented reality atau AR, serta virtual reality atau VR. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam perencanaan dan pembangunan, tetapi juga memperluas kemampuan dalam visualisasi dan manajemen proyek secara keseluruhan. Next. Next. Berikutnya ada desain konseptual. Kami membuat denah yang dibagi menjadi beberapa fungsi zona. Yang pertama ada zona private yang dilingkarkan merah ini adalah seperti contohnya cleaning service, kantor manajemen, dan dapur. Yang kedua ada zona publik seperti kafe, minimarket, tempat bermain anak, dan juga gym. Dan yang ketiga adalah zona service seperti restoran, lobi, dan WC.
Mungkin izin untuk menjelaskan mengenai gambar tampak karena mungkin sepertinya teman-teman ini mengalami gangguan jaringan, Mbak, karena beberapa sudah penerjunan di lokasi KKN-nya masing-masing. Oh, Jadi oke izinkan oke. saya untuk menjelaskan terkait gambar tampak. Di sini bangunan kami itu terdiri dari total 11 lantai dengan dua basement di bawah, kemudian satu lantai atap. Boleh di next. Untuk tampak sampingnya itu elevasi total sampai di ujung lantai atap itu berada pada elevasi 41,65 meter. Next, nah. Boleh next, nah. Lanjut. Oke, jadi eh, untuk gambar arsitekturalnya bisa sama-sama kita lihat. Berikut merupakan denah basementnya. Terdapat beberapa parkiran untuk mobil, kemudian motor. Terdapat juga lift yang terhubung hingga ke lantai 8. Kemudian terdapat area loading dock, di mana nanti ini juga terhubung ke lift belakang dan juga sampai ke lantai 8 begitu. Maaf, lantai 11 untuk totalnya. Gitu. Bisa lanjut. Nah, eh, kemudian untuk denah-denah selanjutnya sudah kami tampilkan di sini. Mungkin saya jelaskan saja fungsional setiap lantainya, di mana kami menyepakati untuk lantai pertama, yaitu kami sebut ground floor, itu digunakan untuk ruang administrasi, lobby, dan juga booth-booth mungkin seperti franchise-franchise begitu. Kemudian lantai satunya itu di elevasi 4 meter itu terdapat aula, ballroom, dining room, dan juga kitchen. Kemudian di lantai kedua sampai lantai ke-6 itu kami fungsikan untuk kamar reguler, yaitu terdapat beberapa kamar hotel, kemudian terdapat fasilitas gym di lantai 6. Kemudian di lantai ke-7 itu terdapat eh, beberapa suite room, ada 4 suite room totalnya. Kemudian juga terdapat satu ruangan khusus gym. Kemudian di lantai paling atas itu terdapat rooftop, pool, dan juga bar. Mungkin bisa next, nah. Tadi lagi, nah, sampai di sampai selesai gambar arsitekturalnya. Oke, mungkin teman-teman ada yang eh, bisa menjelaskan terkait ini, mungkin jaringannya bagus, monggo. Mbak Alma mungkin. Oke, mungkin ada kendala jaringan mungkin, Mbak. Jadi di dua slide terakhir ini kami tampilkan dua potongan, yaitu potongan melintang, di mana sini bisa terlihat dua lantai terbawah itu adalah basement, kemudian ada ground floor yang kami fungsikan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada ruangan khusus kamar itu dari lantai 2 sampai lantai 6, kemudian lantai 7 itu untuk suite room, dan terakhir di atap itu ada ruangan untuk gym. Saya lanjut, nah.
Nah, ini untuk potongan membujurnya. Jadi bentuk bangunan kami itu tidak sepenuhnya simetris. Untuk 5 lantai terbawah itu areanya lebih besar dibandingkan dengan area yang kami peruntukkan untuk kamar hotel begitu. Lanjut. Gitu. Oke, mungkin materi yang kami masukkan ke dalam presentasi hanya sekian, Mbak Bella. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Jika ada yang perlu ditampilkan lagi atau perlu kami share screen, mungkin boleh minta tolong diberitahu, Mbak. Mbak, terima kasih. Ya oke, baik. Terima kasih atas presentasinya teman-teman dari kelompok 12A ya. Eh, kita recap sedikit dulu. Tadi dari awal Farid selaku mm, pembuka atau opening, lalu memberikan perkenalan dan menjelaskan metode kerja yang digunakan seperti apa. Kemudian dari Lukman sudah memberikan latar belakang pembangunan hotel ini, di mana memang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan, pemerintahan, bisnis, pariwisata, dan pemasukan daerah, ya kan? Sudah ada deskripsi lokasi yang menjelaskan bahwa posisi tersebut memang strategis, include pre-design study yang melibatkan analisis konteks tapak, analisis matahari, di mana penjelasannya adalah sinar pendidikan itu pagi sampai dengan sore. Kemudian dari Fauzan melanjutkan terkait analisis musim, kelembapan, dan angin, lalu dari Prima dia memberikan penjelasan metopen ya, atau metode pengerjaannya yang menggunakan BIM, DT, AR, dan VR, serta adanya desain konseptual pada bangunan itu melibatkan area private, public, dan zone service. Kemudian tadi terakhir Farid memberikan penjelasan untuk gambar arsitektural yang dalam bentuk 2D. Sebenarnya kalau dari permodelan PPT ini sudah oke, dia bentuknya simpel tapi compact. Enak juga dilihat, kombinasi warnanya oke. Cuman memang sayang kurang maksimal ya, karena kebetulan kalian sudah masuk ke pembagian KKN, sehingga ada beberapa orang yang susah signal gitu. Jadi kurang tersampaikan secara keseluruhan terkait pembangunan hotelnya ini matangnya seperti apa gitu. Sedangkan di sini eh, oke, kalau kita telah satu persatu ya, dari konsep, konsep udah oke. Maksudnya untuk aspek desain dan estetika, visualnya udah bagus. Cuman memang sayangnya hanya ditampilkan dalam bentuk 2D gitu kan ya. Nggak ada bentuk 3D maupun hasil renderan. Aspek green atau sustainability lingkungannya pun belum tersampaikan gitu. Apa yang akan digunakan di hotel tersebut terkait tanaman-tanamannya? Bagaimana untuk hotel tersebut dalam mendukung go green di daerah tersebut gitu? Nggak ada kan, belum dimention. Tapi memang kalau di gambar-gambar itu ada tanaman-tanamannya. Cuman kan nggak dijelaskan secara mendetail gitu. Seperti misalnya tanaman ini nih digunakan di area ini seperti itu. Lalu yang terakhir terkait aspek respon sosial ekonomi budaya juga belum saya terima. Misalnya kalau misalnya ini sebagai contoh ya, kalau untuk budaya karena ini di daerah Jawa gitu, misalnya mau menginputkan jiwa-jiwa kebudayaan yang Jawa banget gitu diinkludkan ke dalam permodelan hotelnya, melibatkan interior yang ada karakteristik Jawa-Jawanya gitu, misalnya kombinasi antara bahan kayu dengan modern contemporary gitu, gimana itu tuh nggak tersampaikan gitu, masih belum ada. Jadi mungkin boleh di ini udah fix akhir ya Mas Farid ya, perencanaan hotelnya. Eh, sudah Mbak, jadi sebenarnya Mm-mm. tadi teman-teman yang mendapat job desk merender itu sedang mengusahakan untuk menguploadnya di Canva, tapi karena mungkin gangguan jaringan juga, jadi baru ini Mbak, baru terupload di Canva. Mungkin izin Oh menampilkan kalau boleh, iya, boleh coba-coba di ini dulu dikasih lihat. boleh minta tolong di share screen lagi, Nana, Mbak Nana. Oh, jadi tadi presentasinya tuh belum merampung ya, makanya aku pikir kayak ini baru selesai di 2D aja kah apa gimana? Ternyata karena ini masalah renderannya belum belum beres tadi karena jaringan. Iya Mbak, mohon maaf sekali. Iya, boleh coba di show dulu di screen.
Boleh minta tolong Mbak Em, Nana? oh, oh, udah deh. Oke, Mas Abner. Oke, jadi untuk di bagian 3D visualnya, di sini kita menonjolkan dari segi unsur budaya itu kita pakai batik Wiyung, di mana itu mungkin bisa di zoom out, yang sistem di zoom in. Oh, bisa nggak? Ya? Kira-kira nggak bisa ya? Apa sih? Jadi ya di area sini, area fasadnya itu keseluruhan itu. Jadi di area fasa itu kita pakai secondary skin dari kayu, itu kita pakai motif batik Wiyung di mana itu mengelilingi dari area untuk dari ground floor sampai lantai 3. Lalu untuk fasad ke atasnya itu karena udah masuk ke area kamar, jadi kita eh secondary skin itu berarti di sampai lantai 3 untuk ya area komersil. Lalu untuk vegetasinya sebenarnya memang dari kami belum bisa maksimal, jadi kita belum bisa menganalisis vegetasi apa aja yang yang apa ya, yang bakal jadi rencana bakal kita pakai di rancangan sampai kali ini. Next, jadi ini untuk area interiornya, ini untuk area penginapan di area kamar. Next, dan ini untuk area gymnya. Oke, sudah kayaknya. Oke. Jadi, terima kasih kepada Mas Lukman yang telah menjelaskan. Jadi itu mungkin Mbak kekurangan yang bisa kami tambahi gitu. Iya, oke baik. Terima kasih atas penambahannya dari Mas Lukman. Jadi udah bagus ya tadi ternyata melibatkan unsur budaya yang ditempelkan pada fasadnya terkait penggunaan motif batik kan ya. Cuman ini nggak menganalisis master budgeting ya kelompok ini. Karena tadi kan memang lebih fokus ke desain denah interior eksterior. Cuman aku belum menerima dan melihat gitu apa apa aja yang digunakan untuk analisis master budgeting. Terus bagaimana dengan perencanaan sistem air, bagaimana dengan konsep keluar masuk jalur manusianya itu belum ada gitu. Untuk hal-hal yang Mbak Bella jelaskan tadi mungkin sepertinya memang eh, belum kami cantumkan sehingga Mm-mm. mungkin presentasi kami memang belum maksimal begitu Mbak. Lagi mohon Ya maaf. baik. Nggak apa-apa. Ini saya note dulu aja. Kalau begitu, berarti ini eh literally udah kelar gitu ya presentasinya untuk 12A. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan atau tidak boleh disampaikan. Kalau tidak mungkin cukup sekian Mbak. Jadi benar-benar udah kelar mungkin. Oh ya, baik kalau begitu. Terima kasih atas presentasinya hari ini. Sudah berusaha untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing dan sudah menyempatkan diri untuk melakukan presentasi terkait hasil dari proyek kolaborasi akhir ini. Semoga teman-teman bisa lancar urusan KKN-nya dan untuk hari ini boleh dicukupkan dulu. Saya akhiri untuk recordingnya juga. Teman-teman boleh kembali beraktivitas dan beristirahat seperti biasa. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.